Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Achilles Joker. Yang kali ini kembali akan membahas saham-saham yang sudah menarik dan sudah bisa dikoleksi menurut screener yang saya pakai. Bagi teman-teman yang tertarik dengan saham ulasan saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman Sobat Joker terhadap ulasan menarik saham-saham saya. Baik, kali ini saya akan membahas dua sektor industri yang sudah cukup menarik secara teknikal, yaitu pertama dari sektor semen, konstruksi, dan yang kedua adalah sektor kertas dan kayu. Secara screener performance rotation chart atau rotasi chart secara penguatannya, di atas ini merupakan fase akumulasi dan sedangkan di fase bawah adalah fase distribusi, di mana fase akumulasi yang terkuat adalah ini, yang terlemah secara akumulasi ini, secara distribusi terlemah ini, dan secara distribusi kuat adalah ini. Mengapa saya ingin membahas INKP, TEKIM, SMGR, dan INTP? Karena yang pertama, dari sektor kayu sudah menarik secara technical chart, dan secara technical chart untuk SMGR INTP juga sudah sangat menarik. Valuasinya juga sudah cukup murah saat ini karena tergerus akibat pandemi corona yang belum kunjung usai. Jadi saham ini sudah bisa kita masukkan watchlist untuk siap kita akumulasi. Baik, sebelum lanjut ke composite, teman-teman bisa follow lini masa Stockbase saya dengan nama Hector Joker, atau di link deskripsi sudah saya berikan, dan juga di YouTube channel ini bisa subscribe sebagai bentuk dukungan kembali antar Sobat Joker kepada saya untuk memberi saya semangat terus mengulas saham-saham yang menarik untuk dikoleksi. Yang pertama, secara komposit kita akan bahas sedikit. Komposit masih berkutat di area 6107 sampai 6032. Masih berkutat di area situ, belum ada breakdown secara volume besar, masih sideways. Maka dari itu ya, akibat saham beberapa bank digital, bank konvensional yang tertarik, juga menandakan investor juga sudah tertarik kepada Bursa Efek Indonesia. Oke, saya ingatkan juga bentuk ucapan terima kasih saya kepada teman-teman Sobat Joker yang sudah cuan di saham MNC Group dan juga sudah mengikuti saran saya di jajan sore untuk MNC Group pada hari Jumat. Dan salam cuan juga untuk Sobat Joker. Dan baik, kita akan lanjut ke saham pertama, itu INKP. Saham kayu ini sudah cukup menarik menurut saya. Dia sudah break trendline bearishnya, sudah meretest sekali pada tanggal 31 Mei, dan sekarang sudah berada di area Fibonacci 0,5 sampai 0,382. Sejauh ini masih bertahan dan membentuk base, namun pada area kuning ini merupakan area demand yang cukup kuat juga. Ini cukup kuat area demandnya di area 9325 sampai 8175, merupakan area base resisten become support. Ya, sekali lagi pembahasan, jika ada resisten become support artinya itu merupakan demand yang kuat sekali. Selama area ini tidak tembus, kemungkinan besar INKP akan membentuk base untuk siap sebagai pijakan untuk melompat tinggi
sampai mana, sampai demandnya dan ke area supply-nya, yaitu di 15.075 sampai 1450. Secara osilator weekly sudah menunjukkan arah tren akan sebentar lagi berubah. Volume trennya sudah melemah, maka dari itu NKP sudah bisa dipantau. Area breakout yang saya sarankan di area 10.025. Ini merupakan area yang sangat wajar menurut saya. Area 10.025 itu, dan taking profit optimal pertama di 11.250 dan area taking profit kedua itu di 1.350. Ini merupakan saham yang akan kita akum secara swing trade. Jadi selama area base ini terus berjalan, kita sudah bisa akum kecil-kecil di sini. Akumulasi kecil sebagai dasar kita untuk berpijak nantinya, dan beli lagi ketika breakout sebagai bentuk dukungan kita untuk memastikan volume breakout ini akan berjalan dengan lancar dan memastikan harga meloncat dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan bahas saudaranya, ada Tekim. Tekim juga sudah sangat menarik menurut saya. Secara osilator secara tren sudah menandakan bullish. Di sini ada bullish divergence. Ya, ini bullish divergence dikonfirmasi dua candle hijau sudah terkonfirmasi. Fase sekarang berada di fase support and demand-nya, yang mengartikan ini adalah area resistance become support. Area yang pertama dan kedua, yang kedua sudah bertahan cukup kuat, sekali, dua kali, tiga kali. Ini sudah cukup kuat dan bertahan melompat ke area support dan demand selanjutnya itu, dan diretest beberapa kali pada tahun 2019 dan sekarang juga diretest pada tahun 2021 dan bertahan di area 9.575 sampai 9.425. Sejauh ini masih menarik karena ada bullish divergence ya, jadi saham Tekim sudah bisa kita pantau untuk swing trade selama di area 9575 sampai 9425. Kita sudah bisa akum kecil-kecil. Sekali lagi, ini akum kecil-kecil, akumulasi kecil, dan memastikan harga jika break pada 11.575 kita bisa entry kedua. Kenapa kita akan entry kedua? Saya pastikan dulu kita berpijaknya sesuai dengan pijakan baik ya. Jangan sampai kita akum besar di sini dan pada saat breakout kita tidak ada bantuan dana untuk melompat, seperti itu. Area taking profit pertama di 12.275, area taking profit ketiga dulu di 13.225. Dan sekarang kita sudah bisa akumulasi kecil. Baik, untuk sektor kedua di semen konstruksi itu ada SMGR. Pada garis trend line resistennya sebentar lagi akan breakout. Secara osilator juga sudah menarik, arah trennya sudah berubah. Maka dari itu area breakoutnya itu ada dua menurut saya. Yang pertama di 10.625, yang kedua itu di 11.000. Kemungkinan besar jika breakoutnya di 10.625 ini butuh angin kencang sekali ya.
Jika kita entry-nya di 10.625 ini, maka stop loss-nya untuk menjaga aset kita harus diperketat di 0,618, itu di 10.075. Ambil satu tick di bawahnya. Lalu untuk taking profitnya pertama di 11625 sebagai area taking profit optimal yang pertama, dan yang kedua itu di 13.150. Ini merupakan something trade, sama dengan saham INKP dan Tekim. Jadi kita bisa akumulasi kecil-kecil saja selama area breakout ini belum ditembus. Lalu yang kedua itu ada INTP. Di sini yang menarik, INTP sempat membuat gap, kemudian ditarik oleh pasar, kemudian ada tekanan buyer yang cukup kuat menurut saya. Sekarang berasa lagi pada pattern channelnya dan membentuk sideway bearishnya. Secara osilator juga trennya sudah mulai membaik. Jadi menurut saya saham INTP juga sudah bisa kita lirik dan sudah bisa dikoleksi, dengan syarat harus breakout di 12.750. Jika breakout kita bisa entry. TP pertamanya di 13.600, TP keduanya di 14.175. Area stop lossnya 2 tick di bawah Fibonacci 0,5 itu di 12.225. Jadi untuk 4 saham tersebut, saham yang cukup besar, turunnya juga sudah cukup lama, hampir 1 tahun dia turun terus dan membentuk beberapa pattern. Untuk Tekim, INKP, SMGR dan INTP sudah bisa kita masukkan watchlist untuk entry. Memang valuasi saham ini cukup mahal, namun secara teknikal kita sudah bisa entry untuk swing trade. Sekian dari saya untuk teman-teman Sobat Joker terkait analisa saham yang sudah bisa menarik dan kita sudah bisa akumulasi. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saya terus mengulas beberapa saham yang akan kita akumulasi dan sudah menarik untuk dikoleksi, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman Sobat Joker terhadap ulasan saham saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.